ومشايخهم ومشايخ أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. التاسع عشر الترتيب أي للأركان المذكورة وجعل كل شيء في مرتبته فهو من الأفعال أو وقوع كل شيء في مرتبته فهو سورة الصلاة ويتصور الترتيب بين الصلاة ويتصور الترتيب بين نية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس والتشهد والصلاة، لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء، والصلاة لا باعتبار الانتهاء والصلاة كما استظهره شيخنا
Muhammad hasbullah wa kadza fi tuhfatil habibi wa amma bin nisbati ila hadhil arkani ma'a mahalihi ma'a mahaliha falaysat murattabatin fahiya mustathnayatin min wujubit tartibi falau tarakat tartiba amdan kataqdimi rukni fi'lin ala fi'lin ka'an yasjuda qabla ruku'ihi aw ala qawlin ka'an ala qawliyin ka'an raka'a qabla qira'atihi aw bitaqdimi qawliyin wa huwa salamun ala sujudi wa kasolati ala nabi at-tasi'u asyara yang ke-19 adalah tartib lil arkani at-tasi'u asyara lil arkani at-tartibu bermula yang ke-19 bagi rukun-rukun salat adalah tertib al-madhkurati tertib bagi rukun-rukun yang tersebut wa ja'ala dan menjadikan kulla syai'in fi martabatihi menjadikan sesuatu pada tempat tertibnya fahuwa minal af'al jadi jadikan sesuatu pada tempat tertibnya itu daripada perbuatan salat wa wuqu'i kulli syai'in fi martabatihi dan jatuhnya tiap sesuatu pada martabatnya ini pada tempat tertibnya fahuwa suratus salati maka menjatuhkan suatu pada tempat tertibnya itulah rupa salat surah rupa salat wa suratu syai'i juz'un minhu bagian sesuatu itu rupa sesuatu itu adalah bagian daripada sesuatu wa dalilu wujubi tartib dan dalil wajibnya tertib walladzi qablahu dan yang sebelumnya itu al-ittiba'u ma'a attiba'u al-ittiba'u wajibnya tertib dengan rukun yang sebelumnya itu adalah ittiba mengikuti apa yang diperbuat Nabi. Karena Nabi katakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti yang saya salat. Jadi berarti kalau Nabi salatnya tertib, nah kita disuruh ikutin tertib. Itu ittiba. Ma'a khabari serta hadis sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti yang kamu lihat saya melakukan salat. Nah, jadi berarti kita salat tertib, berdiri, ruku', i'tidal dalam fi'il, berdiri,
baca Fatihah, ruku, tertib dalam bacaan dan dalam perbuatan itu adalah ittiba, ikutin bagi Nabi yang Nabi sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kamu seperti yang kamu lihat saya melakukan salat. Wa yatasawwaru tartib, dan tergambar, terupa sesuatu, terupa tertib itu baina niyati wat takbiri wal qiyami wal qiraati wal julusi wat tasyahudi was salati, habis. Dan tergambar, terbayang, bisa kita dapatkan rupa tertib di mana antara niat dan takbir. Niat dulu baru takbir. Wal qiyam, dan berdiri dan membaca dan duduk dan tasyahud dan berselawat. Itu dalam pekerjaan itu niat, juga takbir, diri, membaca Fatihah dan duduk dan tasyahud dan baca selawat. Ini bisa kita lihat rupanya tertib, gambaran tertib. Lakin i'tibarul ibtidai, tapi itu dengan i'tibar permulaannya, bukan akhirnya. Permulaan niat, kemudian takbir, kemudian diri, itu tertib segala macam yang tersebut itu daripada niat, berdiri, membaca, ruku, dan juga duduk, tasyahud, dan berselawat, itu adalah dijadikan pegangan tertibnya pada permulaan yang dilakukan, la bi'tibaril intiha, bukan akhir yang dilakukan, awal. Jadi Allahu Akbar, permulaannya takbir, kemudian Fatihah, kemudian ruku, itu yang dilihat permulaannya, itu yang tergambar tertib. Kenapa? Li'annahu la budda min istihdarin niyati qabla takbiri. Karena bahasanya harus menghadirkan niat sebelum takbir. Jadi kalau dia lihat di sini niat sama takbir adalah duluan niat, atau begitu takbir niat bareng sama niat. Jadi yang tergambar permulaan niat itu awal, permulaan takbir awal, tapi pelaksanaannya antara niat dan takbir muqaranah namanya. Ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah hakikiyah. Kalau muqaranah urfiyah, muqaranah yang bisa dilakukan oleh kita secara adat. Berarti Allah niatnya kumpul di pertama, atau niatnya kumpul di tengah, atau niatnya kumpul di akhir. Qasad, ta'arud, ta'yin, itu urfiyah. Nah kalau hakikiyah, begitu Allah, alif Allah, itu usolli. Allahu qasad, Allahu ta'yin, ta'arud. Jadi usolli fardhu zuhri, usollinya pada awal takbir, fardhonya pada tengah takbir, dan ta'yin zuhurnya pada akhir takbir. Mesti tepat. Tapi ini jarang bisa dilakukan oleh kita. Makanya muqaranah ini adalah urfiyah, di mana saja kumpul itu niat. Begitu Allah sudah ada niat qasad, ta'arud, ta'yin, atau tengah-tengah ada qasad, ta'arud, ta'yin,
atau penghabisan itu namanya urfiyah. Nah, jadi berarti yang dikatakan permulaan niat itu tertib awal. Kedua, permulaan takbir tertib yang kedua. Tapi pelaksanaannya antara takbir dan niat itu berbareng. Ini pelaksanaannya nggak tertib. Maka tertibnya bisa kelihatan permulaan. Itu yang mengatakan permulaan takbir, kedua permulaan niat. Iya. Begitu juga bi'tibaril ibtida li'annahu la budda min istihdarin niyati qabla takbir. Karena tidak boleh tidak ada niat sebelum takbir. Biasanya kan usolli fardhu maghribi, kan niat dulu. Baru Allahu Akbar. Ini maka mau ada niat sebelum takbir. Berarti awal tertib adalah niat, kedua takbir. Wa taqdimul qiyam ala qiraah. Mendahulukan diri atas bacaan. Jadi sebelum baca udah diri duluanan, baru baca Fatihah. Jangan sambil baca sambil diri, nggak sah, nggak tertib. Mendahulukan diri baru baca. Ya. Wa taqdimul julus ala tasahud. Mendahulukan duduk baru baca tasahud. Jadi duduk dulu baru baca tasahud. Itu tertibnya. Wassalati, dan duduk dulu baru tasahud dan berselawat. Jadi nggak bareng. Udah duduk baru at-tahiyyatu. Udah duduk baru Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi udah duduk baru tasahud, baru membaca selawat. Kama stadharahu, sebagaimana menzahirkan akan dia oleh Syekhuna Muhammad Hasbullah. Ini kata Rasulullah, tertibnya itu pada permulaan. Kada begitu juga fi Tuhfatil Habib, dalam kitab Tuhfatul Habib, tertib pada permulaan. Jadi sebelum takbir niat dulu, baru takbir. Nah, sebelum Fatihah takbir dulu, baru Fatihah. Sebelum ruku Fatihah dulu. Ini pada permulaan. Ya. Wa amma bin nisbati ila hadil arkan, adapun digolongkan, dibangsakan tertib ini kepada rukun-rukun sholat, ma'a mahaliha, serta tempat-tempatnya, mahaliha jamak mahallun, serta tempat-tempat sholat, falaisat murattabatin, tidaklah bisa dijadikan tertib. Ya. Jadi kalau tempat sholat nggak bisa tertib. Nah, kadang-kadang nggak tertib terjadi kerjaan sholat itu. Nah, itu kalau nggak bisa bagaimana? Fahiya mustasnayatun min wujubit tertib. Kalau yang nggak bisa tertib, maka dia termasuk pengecualian. Mustasnayat termasuk pengecualian wajib tertib. Contoh, kalau tarukat tartiba amdan, kalau dia meninggalkan tertib dengan sengaja. Mana bitakdimi ruknin, bitakdimi rukni fi'lin ala fi'lin. Kalau dia sengaja tinggalkan tertib, yaitu satu rukun fi'li atas rukun fi'li yang lain. Contohnya ka'an sajada qabla ruku'iha, seperti dia sujud dulu sebelum ruku'. Dia sujud, rukunya belum. Ini nggak tertib. Contoh pertama, sujud sebelum rukunya.
atau ala qauliyin, nggak tertib atas rukun qauli, ka'an raka'a qabla qiraatihi, seperti dia ruku sebelum baca Fatihah. Ketiga, au bitaqdimi qauliyin, atau dengan mendahulukan rukun qauli, wa huwa salamun, yaitu memberi salam atas sujud. Ya, belum sujud udah salam duanan. Nih. Jadi belum sujud udah assalamualaikum, ada belum sujud. Mendahulukan salam atas sujud. Keempat, wa kasalatin ala nabiyyi ala tasyahudi, seperti mendahulukan salawat atas tasyahud. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru at-tahiyatu, kan duluin salawat atas tasyahud. Fala yadurru, enggak kenapa. Jadi enggak apa-apa empat macam itu. Ya, mendahulukan sujud sebelum ruku, mendahulukan ruku sebelum baca, mendahulukan selawat sebelum tahiyat, mendahulukan salam sebelum sujud, itu nggak apa-apa, nggak batal. Lakin la yu'taddu, tetapi kerjaan yang nggak tertib nggak dianggap. Nah, jadi berarti kalau dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad baru at-tahiyatu, ini selawatnya nggak dihitung. Kalau dia assalamualaikum baru sujud, salamnya nggak dihitung. Atau dia ini ruku, balik lagi diri baca Fatihah, rukunya nggak dihitung, nggak dianggap, nggak dihitung. Iya. Waqad lam yuqadda bima qaddama, nggak dihitung apa yang dia dahulukannya. Bal yu'iduhu, bahkan dia mesti ulang lagi yang dia tinggal fi mahali, pada tempatnya. Jadi contoh pertama, dia ruku belum baca Fatihah, nggak dianggap rukunya, balik lagi diri baca Fatihah. Udah baca Fatihah, ruku yang pertama tadi nggak dihitung. Atau dia ini baca selawat sebelum tasyahud, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru at-tahiyatu, selawatnya nggak dihitung. Tetap dia baca tahiyat, baca tasyahud dan selawat lagi. Yang ketiga contoh, dia salam sebelum sujud, assalamualaikum, baru sujud, salamnya nggak batal, salamnya nggak dihitung. Dia mesti balik lagi sujud dulu baru salam, baru tasyahud. Nah, itu semua kerjaan itu adalah tidak dianggap, bal yu'iduhu fi mahalihi. Dia mesti ulang lagi pada tempatnya yang dia tinggalkan itu. Au taraka dzalika sahwan, atau dia tinggalkannya karena lupa. Jadi dia ini belum Fatihah, lupa ruku, ingat belum Fatihah, balik lagi kerjain. Dia baca selawat, lupa belum tasyahud lagi, baca selawat lagi. Jadi baik dia meninggalkannya karena lupa. Ya. Fama ba'dal matruki ila ayat tadzakkar, maka setelah apa yang dia tinggalkan karena lupa hingga dia ingat, lagwun, sia-sia, tidak dianggap. Jadi tadi dia belum Fatihah udah ruku karena lupa. Begitu ingat dalam ruku belum Fatihah, balik lagi, rukunya nggak dianggap, nggak menjadi kerjaan sholat, kosong. Nah, dia mesti ulang ruku lagi. Atau dia salam sebelum sujud, itu salamnya nggak dianggap, dia mesti sujud dulu
tasyahud baru salam. Nah, jadi apa-apa yang dikerjakan tadi karena lupa maka tidak dianggap. Ya. Fala yadurru, dan tidak membatalkan. Enggak dianggap ya lagwun, sia-sia, liwuqu'ihi fi ghairi ma'alli. Kenapa sia-sia? Karena dikerjakan bukan pada tempatnya. Semua tadi yang dikerjakan bukan tempatnya. Nah, dan apa yang dia mesti lakukan? Fa in tadzakkaruhu qabla bulughi mislihi, maka jika dia ingat sebelum sampai kepada kerjaan yang sepertinya, min rakaatin ukhra, dari rakaat yang lain, fa'alahu fawran, lakukan segera. Umpama dia ruku belum Fatihah, habis rakaat kedua ingat tadi belum ruku udah Fatihah, tadi belum Fatihah udah ruku, diulang lagi itu. Rakaat kedua ulang, yang pertama gugur, nggak dihitung. Begitu juga kalau umpama dia memberi salam sebelum sujud, ingat ini belum waktunya. Begitu dia sujud baru salam. Jadi kerjain pada rakaat yang sudahnya. Ya. Jadi dilakukan pada rakaat yang lain, la'allahu fa'alahu fauran, lakukan segera begitu rakaat yang kedua. Wujuban hal keadaan segeranya wajib. Ya, fa in akhara batala salatu. Kalau dia tunda, dia takhirkan, dia lambatkan, batal. Nah, jadi kalau umpama dia ini belum Fatihah, kemudian dia ruku, sampai rakaat kedua baru ingat, tadi belum Fatihah udah ruku, di rakaat kedua dia masih baca Fatihah, dan rakaat pertama sia-sia. Kalau dia nggak kerjain buru-buru, batal rakaat pertamanya. Itu batalah salatu. Wa illam yatadzakkar hatta balagha mislahu, kalau dia tidak ingat sampai mencapai seperti rakaat yang dia kerjain, sabata mislahu tamat bihi rakaatuhu, sempurna salatnya. Lau tawwalahu, sekalipun dia panjangkan tidak ngerjainnya, idghayatuhu bi annahu sukutun tawilun, karena akhirnya atau karena tujuan akhirnya adalah diam yang lama, wa ta'ammaduhu, dan adalah menyengaja itu, ghairu mubtilin, sengaja yang membatalkan, fala yasjudu bisahwihi. Jadi kalau lupa lama dia nggak kerjain apa yang dia belum kerjain, nggak apa-apa karena lupa, walaupun diem lama. Yang batal adalah ta'amudu, kalau dia sengaja, fala yasjudu lisahwihi, maka dia tidak sujud untuk sahwinya. Kenapa? Qala Syarqawi, karena lupa sampai akhir dia nggak ingat, nggak sujud sahwi. Dia sangka udah baca Fatihah, lalu belum baca Fatihah sampai akhir rakaat, sah salatnya, tamat salatu. Kalau lupanya sampai akhir. Nah, ini yang dikatakan tertib. Jadi tertib yang bisa dilakukan dalam niat permulaan. Karena mula-mula niat dulu, kemudian baru takbir, baru baca Fatihah, baru ruku, dan seterusnya. Itulah pengertian tertib dalam rukun-rukun qauli dan fi'li. Khatimatun, ini penutup daripada masalah sholat. Nas'alullaha husnaha, kita mohon kita diberikan husnul khatimah. Wa yajibu, dan wajib
alla yaqsida birrukni ghairahu. Wajib tidak menghendaki dengan rukun selain yang dikerjain. Mana dia mau ruku, qasdnya pengen ruku. Dia ini sujud, qasdnya pengen sujud, begitu turun sujud, tujuannya sujud. Enggak ada tujuan lain. Falau hawa litilawatin, kalau dia turun litilawatin untuk baca, fajalahu ruku'an, maka dia jadikan ruku', lam yakfi, enggak cukup ruku'. Dia niat turun ruku' mau baca, saya mau baca dalam ruku'. Jadi dia turun ruku' niatnya pengen baca Quran. Ruku'nya enggak jadi karena ada niat yang lain pengen baca. Makanya kalau kamu orang turun ruku' niatnya hanya ruku', jangan yang lain. Ini kalau dia ini turun untuk membaca, itu enggak dianggap lam yakfi, enggak sah ruku'nya. Li'annahu sarafahu ila ghairil wajibi, karena memalingkan kepada yang enggak wajib, karena baca surah hukum sunnah. Yang bisa baca Fatihah dia ruku', dalam dia turun ruku' niatnya pengen baca surah. Nah, kalau turun ruku' niatnya pengen baca surah, enggak jadi ruku'nya, karena enggak ada qasad ruku'. Yang ada qasad yang lain, enggak sah ruku'nya. Wajib dibangun lagi qasad ruku'. Kalau diterusin enggak sah ruku'nya, ya berarti enggak sah salatnya. Fa alaihi ayyan tasiba liyarka'a, maka wajib atasnya untuk kembali berdiri lurus supaya ruku'. Jadi ini contoh, begitu selesai Fatihah dia ruku'. Niat ruku' pengen baca surahnya di ruku', bukan niat ruku'. Dia turun ruku', niatnya mau baca surah di ruku', itu enggak jadi ruku'nya, karena ada tujuan lain yang bukan ruku'. Dia mesti wajib balik diri, kedua diri, baru niat mau ruku' dia turun. Jadi ketika dia turun ruku', jangan ada niat yang lain. Niatnya satu, hanya pengen ruku' saja. Jadi kalau orang turun ruku', niatnya pengen baca surah, maka enggak sah ruku'nya, karena ada niat yang selain ruku'. Makanya wajib dia berdiri liyarka'a, untuk kembali ruku' dengan niat ruku', enggak niat yang lain. Kagak. Begitu juga contoh kedua, lau rafa'a minar ruku' fazi'an, jikalau dia bangun dari ruku' karena terkejut, karena kaget, fala yakfi, maka tidak sah ruku'nya. Dia lagi sujud, dia lagi tidak, dia lagi ruku', ya, ambil ruku', kemudian ada ular di bawahnya, kaget. Begitu kaget, dia bangun diri. Niatnya karena kaget, bukan karena pengen i'tidal. Yang kalau dia bangun dari ruku' karena kaget, bukan niat i'tidal, enggak sah i'tidalnya. Wajib balik lagi ruku', baru sami Allahu liman hamidah, niat pengen i'tidal. Jadi enggak boleh niat yang lain. Ya. Fa alaihi ayyauda ila ruku', maka wajib atasnya kembali kepada ruku', summa yarka'u, summa yarfa'u, baru diangkat kembali dari ruku'. Jadi kalau dia lagi ruku', tiba-tiba ada ular, kaget. Pas kaget langsung spontan dia diri. Dirinya itu niat kaget. Karena kaget bukan niat pengen i'tidal, enggak jadi i'tidal. Wajib balik lagi ruku'. Udah ruku' baru sami Allahu liman hamidah, niat i'tidal. Jadi setiap kita kerjain satu rukun, jangan niat yang lain, melainkan niat kerjain rukun itu. Ya. Dia turun ruku', jangan niat pengen baca surah,
nggak ada niat ruku, nggak sah rukunya. Wajib balik lagi diri, baru Allahu Akbar turun ruku, niat ruku, nggak ada niat yang lain. Begitu juga dia lagi ruku, kaget ada ular, spontan kaget dibangun diri, bangun dirinya karena kaget ular, nggak sah i'tidalnya. Karena bangunnya bukan niat i'tidal, bukan qasad i'tidal, qasadnya kaget sama ular. Wajib balik lagi ruku, baru sami Allahu liman hamidah, niat pengen i'tidal. Itulah setiap kita kerjain rukun-rukun sholat, jangan ada qasad yang lain. Qasadnya ngerjain rukun yang kita kerjain. Itu khotimah dari masalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Faslun. Silakan. Yang masukin niat waktu takbir tadi itu cukup dengan nyebut 3 itu, sholli fardhu zuhri pas akbar. Iya. Cukup. Allah sajaku sembahyang fardhu zuhur akbar. Jadi kalau 3 itu dalam takbir jadi di mana aja adanya, namanya urfi. Ya. Kalau disusun usollinya awal, fardunya tengah, ta'yinnya belakangan, itu namanya hakiki. Jarang yang bisa nggak gitu. Yang penting waktu Allahu Akbar ada qasad, ta'arud, ta'yin, ada usolli fardhon zuhri, udah. Ya kalau mau tambahin kan jadi makmum, yang dapat pahala makmuman dan seterusnya. Udah, silakan. Udah ruku. Ya. Yang pertama kalau niat yang dihitung sama hati. Jahar itu hanya sunnah. Usolli fardhu isya'i arba'atin ma'muman, itu hanya jaharnya sunnah. Yang pokok di hati. Kalau Allah sajaku sembahyang fardhu isya, tidak ada di hati, itu sah. Jadi rukunnya niat itu ada hati, karena niat itu adalah hati. Adapun jaharnya hukumnya usollinya sunnah. Nah, yang kedua, kalau kita jamaah kemudian baru bismillahirrahmanirrahim udah ruku, namanya kita apa? Masbuk, nggak bisa dapat baca Fatihah karena kita telat. Begitu imam lagi banyak qul huwallahu ahad Allahu samad, kita baru Allahu akbar. Begitu bismillah imam ruku, ikutin imam. Fatihah kita tanggung oleh kalau masbuk. Kalau muafik mesti ikut, mesti baca. Dia itu namanya masbuk. Kalau dia nggak sempat baca Fatihah, imam udah ruku, namanya nggak usah baca Fatihah, ikutin imam langsung. Kalau nggak dapat rakaat. Dapat, masbuk dapat. Kalau dia ikutin ruku bareng imam. Tapi kalau diterusin baca imam udah i'tidal baru dia ruku, nggak dapat rakaat. Batasannya ikut ruku bareng. Makanya begitu kita baca bismillahirrahmanirrahim, imam ruku, langsung ikut ruku. Nggak usah terusin Fatihahnya, karena Fatihah kita ditanggung oleh imam. Nah, imam ini makanya mesti fasih,
mesti bener karena nanggung bacaan mak. Udah. Apa? Nggak ada perkataan, ikutin di mana imam ada. Begitu imam bangun ruku, kita baru Allahu Akbar, ikutin iktidal. Kita baru Allahu Akbar, imam lagi sujud, ikutin sujud. Jadi kalau orang nggak dapat rakaat, begitu takbir ikutin di mana ada imam. Tapi nggak hitung rakaat, nanti tambahin satu. Sudah.